Bab 1096. Karena semua dokter telah memperingatkan dengan jelas bahwa pasien PMS tidak boleh menyentuh makanan laut, itu tidak hanya akan memperburuk gejala, tapi juga bisa menyebabkan erosi. Horiah gemetar ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk makan begitu banyak makanan laut sekarang, bukankah dia tidak beruntung malam ini? Kali ini, Wendy menambahkan teripang dan menyerahkannya ke mangkuk Horiah, dan berkata, "Bu, kamu menderita beberapa waktu lalu. Ambil lebih banyak teripang sebagai pelengkap." Horiah melihat teripang, seluruh tubuhnya berbulu. Segera setelah itu, dia merasa gatal semacam itu tampak sedikit lebih serius. Dia buru-buru mengembalikan teripang ke Wendy, panik dan tak tertahankan. Saat ini, panas dari 6 panci panas kecil telah mengubah kotak itu menjadi pemandian. Horiah terasa berkeringat di sekujur tubuhnya, dan rasa gatal masih terus bertambah. Dia buru-buru berdiri dan berseru, "Aku kenyang dan akan keluar untuk mengambil nafas. Anda dapat melanjutkan." Harold berkata, "Bu, ada begitu banyak abalon dan tiram." Horiah berkata kesal, "Oh, saya kenyang, saya tidak makan lagi." Setelah berbicara, bangun dan keluar. Sebelum keluar dari kotak pengap, Horiah merasa sedikit lebih baik. Tetapi dia juga tahu bahwa dia baru saja makan begitu banyak makanan laut, dan dia belum mulai bekerja keras untuk sementara waktu. Tapi saat dia menderita wasir, dia tidak makan seafood sebelumnya. Dia mungkin tahu bahwa serangan akan terjadi sekitar 3 jam setelah makan. Dengan cara ini, dia bisa merasakannya malam ini. Dia sangat tertekan. Ketika suara dengan suaminya masih sama kemarin, dia masih berpikir bahwa suaminya memang jauh lebih buruk daripada pengawas. Memikirkannya pada saat itu, dia tidak begitu membenci pengawas yang memberinya banyak kebahagiaan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya 1 hari kemudian, semuanya akan menjadi seperti ini. Jika dia benar-benar sakit, bukankah itu akan selesai? Horiah yang begitu tertekan tak berani kembali ke kotak gerah itu. Dia telah menunggu. Setelah anggota keluarga lainnya selesai makan, mereka berjalan kembali bersama keluarga. Pada saat ini, makanan laut sepertinya mulai berpengaruh, dan sensasi gatal terus meningkat, membuatnya sangat tidak nyaman berjalan. Saat kembali ke Thompson Villa, Horiah memang sudah gatal-gatal. Hal pertama yang dia lakukan ketika kembali ke villa adalah melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak mencolok yang bisa dia jual. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan ada mesin kopi DeLonghi impor di dapur, yang sepertinya cukup mewah. Wilson tidak pernah minum kopi, dia selalu minum teh, jadi dia pasti tidak akan memperhatikan mesin kopi ini, bahkan jika dia menjualnya secara diam-diam, dia tidak akan tahu. Jadi dia online untuk memeriksa model mesin kopi. Investigasi ini tidak masalah, dan menemukan bahwa mesin kopi ternyata adalah mesin kopi impor kelas atas, terlepas dari ukurannya. Harganya lebih dari 50,000. Jadi, dia mempelajari bagaimana putranya menggunakannya, membuka situs web bekas dan menemukan bahwa mesin bekas itu setidaknya berharga lebih dari 30,000. Agar dapat menemukan penjual lebih awal dan menukar uang untuk pergi ke dokter lebih awal, dia langsung menandai harga 25,000 di situs web bekas setempat. Setelah itu, dia menahan rasa gatal dan menunggu lebih dari 10 menit dengan ponselnya. Seseorang menghubunginya dan berkata langsung, "Saya menginginkannya. Bisakah saya mengambilnya besok pagi?" Horiah buru-buru menjawab, "Tidak masalah. Sampai jumpa di gerbang Thompson jam 9 besok pagi." Saat ini, Ragnar, yang berada jauh di Suzhou, sedang mempelajari cara menghentikan penurunan stok yang tak ada habisnya. Asistennya melangkah maju dan berkata dengan lembut, "Tuan, Horiah dari keluarga Wilson, baru saja memasang mesin kopi di villa untuk dijual di situs web." Ketika Ragnar mendengarnya, dia berseru, "Ibuku, keluarga ini adalah bandit khusus." Bab 1097. Karena malam ini adalah malam pertama keluarga Wilson menginap di Thompson, setiap orang memiliki rasa ritual yang sangat kuat di hati mereka. Nyonya Wilson tua memanggil semua orang ke ruang tamu dan duduk di sofa mewah bergaya Eropa. Lady Wilson sepertinya telah menemukan aura kelompok keluarga Wilson. Dia memiliki senyuman di wajahnya, tetapi tidak ada yang kehilangan keagungan dalam senyuman ini. Setelah melihat semua orang, dia berkata tanpa terburu-buru, "Hari ini adalah kemenangan yang dipentaskan bagi kami. Meskipun grup Wilson belum mendarat di darat, keluarga kami sekarang sudah berada di darat."
Saat ini saja. Layak untuk dirayakan. Semua orang menganggukkan kepala, kecuali ekspresi jelek Horiah. Semua orang bersemangat. Saat ini Horiah sudah merasakan peran seafood, dan rasa gatal membuatnya resah. Nyonya Wilson tua meliriknya, dan berkata dengan sedikit jijik dalam ekspresinya, "Horiah, kamu sudah sangat tua, apa yang selalu kamu lakukan dengan kepompong seperti belatung?" Ekspresi Horiah sangat jelek. Lady Wilson benar-benar terluka saat dia berbicara, kepompong seperti belatung? Apakah ada gambaran seperti itu tentang menantu perempuan? Namun, dia tidak berani untuk tidak patuh pada Lady Wilson, jadi dia harus meminta maaf dan berkata, "Maaf ibu, perut saya sedikit tidak nyaman." Nyonya Wilson tua menatapnya dan berkata, "Saya melihat Anda telah terlalu menderita di tempat pembakaran batu bara hitam. Saat Anda makan hotpot seafood barusan, Anda makan sebanyak jika Anda lapar selama 3 tahun. Bagaimana perut bisa tahan?" Horiah bahkan lebih tertekan, tapi dia hanya bisa dengan jujur menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bu, kamu benar." Nyonya Wilson terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi dan melanjutkan, "Karena keluarga kami telah mendarat, langkah selanjutnya adalah membiarkan grup Wilson pergi ke darat. Setelah Presiden Wu memasukkan uang ke rekening perusahaan, grup Wilson akan dilanjutkan. Operasi normal." Kemudian, dia melihat ke arah Noah dan berkata, "Noah, ketika grup kembali beroperasi, Anda akan menjadi manajer bisnis dan akan bertanggung jawab untuk negosiasi dan kerjasama." Noah mengangguk, "Oke, Bu, aku tahu, aku akan memberikan segalanya." Nyonya Wilson mengangguk sedikit karena puas, dan kemudian melihat ke samping Harold. "Harold, mulai sekarang kamu akan menjadi direktur grup Wilson, jadi kamu harus mengalihkan pandangan jorok dariku. Jangan biarkan orang melihat leluconnya. Terutama jangan biarkan Claire membaca lelucon itu, mengerti?" Harold buru-buru berkata, "Aku kenal nenek." Nyonya Wilson tua memandang Wendy lagi. "Wendy, kamu masih muda dan cantik. Saat Anda bersama Gerald sebelumnya, Anda tahu cara bermain setiap hari, dan Anda harus melakukan sesuatu untuk grup di masa depan. Saya pikir Anda akan menjadi manajer hubungan masyarakat grup keluarga Wilson yang bertanggung jawab atas hubungan masyarakat pasar dan pelanggan." Wendy mengangguk dengan patuh, "Nenek yang baik, aku mendengarkanmu." "Ya." Nyonya Wilson tua berkata dengan puas, "Anda semua harus memberi saya semangat 12 poin. Tidak mudah bagi keluarga Wilson kita untuk memiliki kesempatan ini hari ini. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan besar untuk pembangunan ini. Apakah kamu mengerti segalanya?" "Dimengerti." Semua orang menanggapi dengan sikap bersemangat. Nu buru-buru berkata, "Bu, atur pekerjaan untuk Horiah." Nyonya Wilson tua mendengus dan berkata, "Horiah akan tinggal di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah, dan harus selalu ada satu orang di rumah untuk mengatur hidup." Setelah selesai berbicara, sebelum Horiah mengungkapkan posisinya, dia berdiri dan berkata, "Baiklah, biarlah. Aku pergi ke atas untuk tidur, jadi tolong istirahat lebih awal." Harold dan Wendy sudah lama ingin kembali ke kamar mereka dan bersenang-senang. Bagaimanapun, gaya dekorasi dan standar rumah itu sangat tinggi, jauh lebih baik daripada ruangan yang mereka tinggali sebelumnya. Jadi setelah Lady Wilson pergi, keduanya bangun satu demi satu dan kembali ke kamar masing-masing. Noah memandang istrinya, dan tiba-tiba memiliki ide untuk menjaga ombak bersamanya lagi. Jadi dia buru-buru berkata, "Istri, ayo kita kembali ke kamar dan istirahat." Bab 1098. Horiah merasa semakin gatal dan kesal, tapi dia tidak punya cara lain untuk menghadapinya malam ini. Bahkan jika dia ingin pergi ke rumah sakit, dia tidak punya uang. Dia harus menunggu mesin kopi dijual besok. Tidak mungkin, dia hanya bisa bangun dan kembali ke kamar lantai 2 bersama Noah. Begitu dia memasuki kamar tidur utama yang besar dan mewah di lantai 2, Noah tidak bisa menunggu, dan bergumam, "Istriku, aku ingin berbicara denganmu malam ini." Horiah kaget ketika mendengarnya, dan sambil berjuang keras untuk menghilangkannya, dia berkata, "Lupakan hari ini, istirahatlah kamu lelah." Noah memohon, "Jangan seperti itu, istriku." Horiah merasa sangat tidak nyaman saat ini, dan dia berkata, "Jika kamu mengatakan tidak, itu tidak akan berhasil. Hari ini, kita berdua akan tidur di tempat tidur sendirian." Meskipun Noah sangat tertekan, melihat emosi istrinya yang begitu bersemangat, dia tidak bisa memaksanya, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju. Keduanya terbaring di tempat tidur.
Nuh masih berusaha membujuk Horiah, tapi sikap Horiah sangat ditentukan. Dalam keputusasaan, Nuh tertidur. Namun Horiah yang terbaring di sebelahnya tidak bisa terlelap bolak-balik. Rasa gatal menggaruk jantung dan hatinya membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan hatinya menjadi lebih gugup, merasa seolah-olah dia benar-benar terkena penyakit. Dia berpikir untuk pergi ke rumah sakit besok untuk memeriksanya dengan hati-hati, dan pada saat yang sama khawatir suaminya akan tertular karena dia. Charlie terus berpikir tentang menyiapkan kebun sayur untuk dipetik istrinya. Claire masih menantikan perjalanan memetik besok sampai dia pergi tidur. Dia mengira suaminya akan membawanya ke pangkalan sayur dan buah di pinggiran kota. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa suaminya, Charlie, iblis gila, sudah bersiap untuk membuat kebun sayur yang unik untuknya di halaman malam ini. Pada jam 12 malam, Solomon White mengiriminya pesan WeChat, mengatakan bahwa dia telah membawa seseorang. Dan Claire, yang berbaring di samping Charlie, sudah tertidur, napasnya sangat teratur, dan dia sepertinya tidur dengan sangat nyenyak. Namun, untuk memastikan bahwa dia tidak akan bangun, Charlie diam-diam mengumpulkan sedikit aura di ujung jarinya dan dengan lembut mengetuknya di dahinya. Dengan cara ini, dia bisa memastikan istrinya tidur sampai besok pagi. Bagaimanapun, dia ingin menyiapkan kejutan untuknya. Jika dia tertidur, dan tiba-tiba mendengar suatu gerakan, bangun dan melihat ke bawah dari jendela, maka kejutan itu akan terungkap terlebih dahulu. Setelah itu, Charlie berbalik dan turun dari tempat tidur dan pergi ke halaman di bawah. Beberapa menit kemudian, Solomon White secara pribadi membawa beberapa truk ringan ke pintu villa. Truk itu penuh dengan berbagai macam sayuran, melon dan tanaman, dan masing-masing berbuah dan tumbuh dengan sangat memuaskan. Ketika Solomon White melihat Charlie, dia dengan hormat berkata, "Mr. White, aku punya semua tanaman buah dan sayuran terbaik yang bisa kita temukan di Aurous Hill. Variasi atau tanaman apapun yang satu ini dipilih dengan cermat di gudang besar yang tak terhitung jumlahnya, dan yang terbaik dipilih. Kebun sayur yang akan kuberikan untukmu, kau tidak bisa menemukan yang kedua di Aurous Hill atau bahkan di seluruh negeri." Charlie mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu telah bekerja keras, aku akan mengingat masalah ini." Bab 1099. Setelah mendengar ini, Solomon White berkata dengan semangat, merupakan suatu kehormatan bagi White untuk dapat melayani Tuan White. Setelah itu, Solomon White buru-buru berkata, "Mr. White, jumlah tanaman yang saya miliki lebih dari 200. Jika semuanya dicangkok dan dibudidayakan, akan memakan waktu lama. Atau saya harus membiarkan pekerja melakukan pekerjaan dengan cepat. Diperkirakan setidaknya mereka akan bekerja sampai pukul 5 atau 6 besok pagi." Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu biarkan para pekerja sibuk." Solomon White buru-buru melambai ke salah satu anak buahnya di sebelahnya, berkata, "Perintahkan para pekerja untuk bekerja dengan cepat dan berhati-hatilah untuk memastikan bahwa semua tanaman tidak rusak dengan cara apapun, terutama buah dan melon. Ya, saya punya banyak hadiah, dan setiap orang akan diberi 10,000 amplop merah. Jika Anda tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan membuat Tuan Wei tidak puas, jangan salahkan saya karena tidak sopan." Asisten itu mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu mendatangi para pekerja dan berseru, "Setiap orang harus bekerja keras." Seperti yang dikatakan Tuan White, selama semua orang menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai jumlahnya, setiap orang akan diberikan 10,000 dalam amplop merah. Ketika kata ini keluar, semua pekerja sangat bersemangat. Mereka biasanya tidak dapat menghasilkan 10,000 sebulan, dan mereka hanya dapat menghasilkan 5,000 jika mereka lelah bekerja. Tapi sekarang selama mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik malam ini, semua orang bisa mendapatkan gaji 2 bulan, yang bagi mereka hanyalah kue di langit. Jadi sekelompok pekerja mulai bekerja dengan penuh semangat. Charlie tidak tidur lagi. Dia mengamati para pekerja dengan mata kepalanya sendiri dan dengan hati-hati menanam berbagai tanaman di halaman villa. Halaman villa Thompson sangat besar, dibagi menjadi halaman depan dan halaman belakang, seluas setidaknya 4 atau 5 hektar. Charlie membiarkan orang-orang menempel di dinding, merencanakan ruang seluas sekitar 1 hektar, dan kemudian menanam semua sayuran dan buah-buahan secara berurutan. Jika istrinya, Claire, benar-benar menyukainya, dia bisa membiarkan seseorang menyiapkan yang lain.
Ruang berjemur menutupi semua kebun sayur, dan kemudian memasang peralatan suhu dan kelembapan yang konstan di dalamnya. Dengan cara ini, meskipun turun salju di musim dingin, akan selalu ada sayuran dan buah segar di dalamnya. Saat itu, Claire bisa mengambilnya sendiri setiap hari. Dia akan sangat bahagia. Meski butuh sedikit usaha, lebih baik dari apapun membuat istri bahagia. Meski Jacob dan Elaine berpisah, setelah mendengar gerakan itu, mereka berdua bergegas ke teras. Pada saat yang sama, mereka melihat ke bawah ke teras kamar masing-masing dan melihat pemandangan yang luar biasa di bawahnya. Jacob tidak tahu apa yang sedang dilakukan Charlie, jadi ia bergegas dan bertanya, "Charlie, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda mendapatkan begitu banyak buah dan sayuran? Apakah Anda akan menumbuhkannya di rumah?" Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, saya mendengar bahwa Claire sangat suka memetik, jadi saya akan mengambil bagian dari halaman untuk membuat kebun sayur, dan dia dapat memetiknya di sini setiap hari mulai sekarang." Yakub mengacungkan jempol, awalnya dia suka memetik, tapi ayahmu lupa. Aku tidak berharap kamu mengetahuinya. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tampaknya merupakan berkah yang baik baginya untuk menikah denganmu sejak awal, dan pria biasa tidak mau berusaha sekuat tenaga untuk istri mereka. Pada saat ini, Elaine di teras di lantai 3 mendengus dingin. "Jacob, laki-laki lebih baik darimu. Seorang pria lebih mencintai istrinya daripada Anda. Hanya sebagai umbak sepertimu yang bisa menderita begitu banyak kejahatan untukmu bersama istrinya. Setelah itu, kamu berpisah darinya dan menceraikannya." Jacob mengangkat kepalanya dengan wajah gelap dan berteriak, kamu tidak omong kosong di sana. Apakah Anda tidak tahu apa kebajikan Anda sendiri? Jika keluarga ini bukan karena Charlie, Anda pasti sudah dikalahkan sejak lama. Jika aku tidak menceraikanmu, milikku biarkan hidupmu masuk." Elaine mengutuk, "FCK ibumu. Aku beritahu kamu Jacob, selama Elaine masih hidup, kamu tidak ingin bercerai." Setelah berbicara, Elaine mendengus dingin dan kembali ke kamar. Jacob merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Dia hanya bisa berkata kepada Charlie dengan tatapan sedih, "Pernahkah kamu melihat? Ini seekor tikus." Charlie tersenyum ringan, "Aku lebih tahu darimu apakah dia seorang yang cerdik atau tidak. Tapi ini tentu saja tidak bisa diungkapkan." Jadi dia bertanya kepada Yakub, "Apakah kamu bertemu bibi hari ini?" Yakub melambaikan tangannya ketakutan, "Kamu bisa merendahkan suaramu. Bagaimana jika Anda membiarkan para pencuri mendengar dan tahu bahwa bibi Anda kembali ke Cina?" Bab 1100. Charlie tersenyum tipis. Tampaknya ayah mertuanya sekarang sangat khawatir tentang Elaine yang mengetahui tentang kembalinya Mei Qing ke Cina. Namun, hal semacam ini mungkin dirahasiakan untuk sementara, bukan untuk seumur hidup. Berapa lama dia bisa menyembunyikannya tergantung pada keberuntungan tuan tua. Lady Wilson di sebelahnya merasa ringan, dan ketika dia mendengar gerakan di luar, dia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke teras. Dia melirik dan menemukan bahwa rumah Charlie terang benderang, dan setelah melihat lebih dekat, ternyata banyak pekerja yang menanam sayuran untuk mereka. Apa-apaan ini? Bukankah menanam sayuran harus dimulai dengan menabur? Charlie setara dengan memindahkan seluruh plot sayuran ke halaman rumahnya. Jika Anda berubah menjadi diri sendiri, Anda harus menanam beberapa bunga mewah, maka Anda dapat menunjukkan kekuatan villa besar ini. Tapi dilihat dari sini, kualitas sayuran dan buah-buahan yang mereka dapatkan cukup bagus, dan semuanya harus makanan organik, yang mahal. Berpikir tentang hal ini, Nyonya Wilson berencana untuk mencari waktu besok untuk membiarkan Horiah pergi dan mencuri pesanan. Saat ini, Horiah sedang gelisah di tempat tidur dan tidak bisa tidur. Rasa gatal menjadi semakin tak tertahankan, dan dia tidak bisa menahannya. Itu terlalu gatal untuk ditanggung, jadi dia pergi ke kamar mandi dan mandi. Namun kali ini, Horiah ngeri mengetahui bahwa di tubuhnya mulai muncul bintik-bintik merah, dan terlihat sangat ketakutan. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa memilih jalannya, hanya menunggu fajar, jadi dia bisa pergi ke rumah sakit secepat mungkin. Malam ini sangat menyiksa Horiah. Di paruh pertama malam, dia hanya berbaring di tempat tidur sambil membolak-balikan, tetapi di paruh kedua malam, dia pada dasarnya tidak bisa berbaring. Dia tidak mengerti mengapa penyakit ini datang begitu asalnya, dan datangnya begitu cepat.
Dia memeriksa dengan ponsel saya untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa semua orang mengatakan bahwa jika Anda menderita penyakit kelamin, Anda harus menghindari makanan, terutama makanan laut dan makanan pedas. Melihat ini, dia menyesal karena perutnya membiru. Untuk makan malam dengan hot pot seafood di malam hari, dia menginginkan panci pedas. Kali ini dia benar-benar tidak ingin memakan dua hal ini lagi dalam hidup. Horia khawatir akan pulang terlalu malam dan tidak bisa membawa mesin kopi di depan keluarganya, jadi dia bangun dengan tenang sekitar jam 5 pagi, menyelinap ke dapur, dan keluar dengan mesin kopi di pelukannya. Saat melewati rumah Charlie, kebun sayur Charlie yang disiapkan untuk istrinya hampir selesai. Di seberang pagar halaman, Horia kaget saat menemukan ada kebun sayur luas di rumah Charlie dalam semalam. Dia sedikit terkejut, tetapi dia tidak peduli, karena perhatiannya tidak tertuju pada orang lain. Dia menunggu di depan pintu Thomson selama lebih dari 1 jam, dan orang-orang berbakat yang membeli mesin kopi itu bergegas. Hal pertama yang dilakukan Horia setelah mengambil mesin kopi dan mendapatkan uang adalah segera naik taksi dan segera pergi ke rumah sakit rakyat.